Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Mudah-mudahan mahasiswa tetap bersemangat. Masih hari ini kita kembali terpaksa tanda kutip belajar melalui video pembelajaran yang Bapak buat. Hari ini yang mau dibahas adalah reading test part 7 ya, yang berjudul Reading Comprehension, pemahaman teks bacaan, reading teks bacaan dan comprehension pemahaman. Ya. Ini masuk unit 28 dan seperti yang sudah selalu Bapak sampaikan, buku ini adalah buku kedua, jadi kalian bisa mengulang kembali materi tentang reading test part 7 sebelumnya di unit 21 ya, kalau tidak salah. Kemudian di unit eh, di unit eh, pokoknya dikurangi 7 ya, dan seterusnya. Dan ya, baik, sekarang kita lihat fokusnya apa. Learning how to answer question, mendiskusikan bagaimana menjawab pertanyaan dealing with yang berkaitan dengan ya, yang berkaitan dengan charts ya, okay. Table, forms, and double passages. Charts itu kita sebut saja grafik atau gambar ya. Tables ya kita tahu tabel. Forms berarti formulir, dan double passage. Double passage itu artinya passages ya. Ada dua ya tampilan, mungkin bisa salah satunya adalah misalnya gambar iklan, nah yang satunya email. Jadi dua yang ditampilkan tapi dua-duanya berkaitan. Nah ini namanya double passage. Oke, questions involving chart table information questions in double passages require, pertanyaan yang berkaitan dengan chart, table, and form, and questions involving double passages, dan pertanyaan yang berkaitan dengan double passages, require, membutuhkan a slightly different approach, yang membutuhkan pendekatan yang agak berbeda, slightly, ya. Oke, slightly, nanti dicek di kamus, apa arti slightly. This unit fokus. Unit 28 ini fokus bagaimana menjawab soal-soal seperti ini. Ya. Mari kita mulai. Seperti biasa kita membahas strateginya. Strategi pertama atau test tip yang pertama. Oke. Understand parts of charts, table, and form. Kita disuruh eh, memahami bagian dari suatu chart, bagian dari suatu tabel, bagian dari sebuah formulir. Ya, nanti kita lihat ada latihannya ini, latihan 1. This will help you quickly. Dengan demikian, ini akan membantu kamu quickly identify, mengenal secara cepat parts of the passage, bagian dari passage, bagian dari chart, dan seterusnya. Ya, sehingga ya, information you need can be found. Informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan. Ya, kita ulangi. Kamu disuruh memahami bagian daripada tabel dan sebagainya. Dengan demikian, kalau kamu kenal, maka kamu akan bisa menemukan bagian sehingga bisa menemukan informasi yang memang ditanya. Oke, itu strategi pertama. Kenali supaya kamu tahu. Itu intinya ya. Nah, yang berikut. Mari kita lihat ya.
eh tes tip kedua. Jadi ini tes taktiknya nanti kita bahas. Tes tip kedua adalah ya, baca cepat, skim the question and passage to find information quickly. Skim, ya seperti kita ketahui ada skim, ada scan. Skim itu berarti baca cepat, ya. Questionnya dibaca cepat dan passage-nya atau teksnya, ini teks ya, passage, to find information quickly untuk menemukan jawaban secara cepat. Jadi kita nggak perlu membaca detail, tetapi membaca skim saja secara cepat. This will help you identify which part of the text is referred to. Dengan demikian, ya, dengan membaca cepat maksudnya, ini membantu kita menetapkan mana bagian dari teks yang dimaksudkan, gitu ya. Ya, ketika kita baca soal, kita langsung tahu, oh ini rupanya bagian awal nih, oh ini rupanya bagian penutup dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kita membaca cepat pertanyaan ya dan sekaligus bacaannya secara. Then compare the answer choices to the part of the chart. Kemudian setelah kita mampu menetapkan mana nih posisi bagian mana, nyambung kemana, maka bandingkan ya informasi yang didapat dengan pilihan jawaban, choices, ya, choices, answer choices. Oke, kita ulangi ya. Jadi strategi kedua, kamu disuruh baca cepat ini. Baca cepat apa? Soal dan teks yang ada di dalam. Dengan demikian, ketika kita membaca soal secara cepat, kita langsung menetapkan, oh ini pasti ada di awal nih. Oh ini pasti ada di penutup ini misalnya. Seperti itu. Sudah begitu, baru kita banding-bandingkan antara A aja, pilihan A, pilihan B, pilihan C, ya, sesuai dengan isi informasi dalam teks. Ya. Mari kita ulang, bukan kita masuk pada latihan, ya, bahwa sekali lagi kita disuruh mengenal bagian, yang kedua kita disuruh membaca cepat. Membaca cepat apa pertanyaan dan teks bacaan. Ya, kita lihat test taktik dealing with charts, table, and form. Below is a list of features. Berikut ini ada features, ya, bagian-bagian which may be found in questions, ya, yang bisa atau mungkin ditemukan dalam pertanyaan, ya, yang memuat tentang chart, tabel, dan form. Oke, ada feature apa saja? Oh, ada feature E sampai F. Nah, ini dia. Nah, sekarang perintahnya adalah match the features, cocokkan A dan B, C sampai F with the section of the email or the table 1 sampai 6 that it best describes. Yang AF, ini dia A sampai F, dicocokkan dengan bagian ini. Ada 1, ya, kemudian ada 2, 3, 4 sampai 6. Jadi sampai ujung sini, ya. Kemudian ya, eh, kita akan melihat bahwa nomor 1 ini, nomor 1, ya, betul bukan nomor 1, tapi yang A ini sudah dijawab. Yang A sudah dijawab. Yang A itu ternyata nyambung dengan nomor 2. Nah, ini. Yang A itu ternyata nyambung. Nah, sekarang kita coba bahas. Uh, Feature yang ada A, B, C, D, E, F. Kita harus baca cepat, skim, supaya kita bisa cari informasi inti daripada A, B, C, D, E, F ke dalam pasangannya, bagian mana dalam tabel atau dalam gambar. Ya. Mari kita lihat yang A, background information
related to the chart table from all the people who use it. Di sini ada kata kunci, selalu ingat, pasti ada kata kunci. Di sini kata kuncinya adalah background information. Kemudian ada kata people, people. Jadi ada background information, ada people who use it. Mari kita lihat. Ternyata di sini jawabannya A. Apakah pada bagian ini ada background information? Kalau dibaca, ya, ternyata memang ada background information itu artinya melatar belakangi informasi penting dalam surat ini. Ya, ya, latar belakangnya apa? Kok ada surat ini? Ya. Kemudian ada people nggak? Ada ini. Andrew, dear Andrew. Jadi yang A untuk jawaban nomor 2 betul. Sekarang kita lanjut coba yang B ya. Details of how information in the chart, details of how information in the table in the form is meant to be used. Nah, di sini ada kata detail of how information. Detail informasi itu berarti bicara tentang informasi yang lebih lengkap lagi, ya. Informasi yang lebih lengkap lagi. Yang mana informasi yang lebih lengkap lagi? Oh, ternyata ada di bagian 3. Karena di sini bicara tentang lanjutan dari bagian 2 ini, bagian 2. Oke, jadi kesimpulannya B masuk ke bagian 3. Nyambung di bagian. Oke, kita lanjut sekarang. Information about who the text is from or intended for. Apa nih kata kuncinya? Oh, tentang who, from, sama who, for. Nah, jadi ini ngomongin orang nih kan. Kalau ngomongin orang, ya, berarti dia ada di sini nih. Gordon, itu kan nama orang. Kemudian Andrew, itu kan nama orang. Berarti untuk C, ini cocok dengan nomor 1. Jadi sementara kita sudah dapat A, B, C, berarti nomor 1 itu yang C, ya. Nomor 2 ini ada A, nomor 3 adalah yang B. Oke ya. Sekarang mari kita lanjutkan. Di sini ada 4, 5, dan 6. Ini bentuknya tabel. Bentuknya tabel. Ya. Sesuai dengan strateginya, kita cuma disuruh memahami dengan cepat, ya, inti dari pertanyaan. Pertanyaannya kan details, facts, numbers, dates, name. Jadi di sini ada kata kunci detail. Mana yang memuat detail? Apakah 4, 5, atau 6? Ya pasti kita lihat bahwa yang memuat tentang detail D, D adalah nomor 5 lah. Karena di sini ada nama, vehicle ya, ini jenis kendaraan, ada bulan, ada angka-angka, sales, total sales. Itu. Jadi untuk D masuk ke nomor 5. Sekarang kita lanjutkan. Extra detail that indicate changes, differences to the information in the chart table. Ada kata kunci yaitu extra detail. Atau terjemahan bebasnya adalah informasi detail yang sifatnya tambahan ekstra. Biasanya ada di paling bawah. Atau ada tanda bintang ini. Ini tanda bintang ini menunjukkan ekstra informasi, informasi tambahan. Ya, sehingga untuk yang E kita sudah bisa pastikan ada cocok dengan bagian pertama. Ya. Terakhir, the main focus of the chart. Main focus itu intinya adalah main focus. Fokus utama berarti ngomongin judul atau ini tentang apa sih tabel ini? Oh, ini tentang sales of Efron vehicle. Jadi untuk F nyambungnya ke nomor 4 ya. Nah, itu pembahasan kita tentang latihan taktik.
tes teknik satu untuk mempraktekkan strategi ini. Ya, jadi kamu disuruh mengenal bagian-bagian daripada tabel dan sebagainya. Oh, ini ada opening ini ada ini ada ini dan seterusnya. Nah, itu namanya mengenal. Kemudian strategi kedua, kamu disuruh baca soal secara cepat dengan cara mencari kata kunci. Kemudian kata kuncinya dicari, dicocokkan dengan bagian-bagian dari tabel dan bagian dari gambar. Oh, ini ternyata background information itu adanya di 2A. Iya di 2A. Di 2. Oh, detail of how information itu adanya di sini. Oh, yang bicara tentang main focus itu adanya ini aja. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke tes tip yang berikutnya atau strategi yang berikut. Di sini bunyinya adalah be careful of the small print. Terjemahan bebasnya adalah hati-hati. Ya, kita disuruh mencermati bagian yang dicetak. Nah, lebih kecil ya, atau ada tanda bintang dan sebagainya. Chart, table, and form may include notes or extra information at the bottom. Nah, itu dia. Ya, gambar, tabel, atau formulir mungkin memuat catatan atau informasi ekstra tambahan at the bottom di bagian bawah. Tadi udah kebetulan ada contohnya ya. Check this before choosing an answer to avoid making unnecessary mistakes. Cek, periksa, disuruh periksa, jangan diabaikan sebelum menjawab soal-soal yang terkait. Ya. Untuk apa? To avoid, untuk menghindari membuat mistakes, kesalahan unnecessary yang tidak perlu terjadi. Ya. Oke, itu tes tip untuk yang kedua. Ya, jadi intinya adalah jangan meremehkan informasi tambahan biasanya di bawah ini. Contohnya ya. Lanjut. Nah, untuk tes tip berikut ini khusus bicara tentang double passage. Ya, nanti kita bahasnya nanti. Sekarang kita coba latihannya dulu ya. Latihan berikut. Ya, now answer the following as quickly as you can. As quickly as you can berarti kita praktekkan strategi tadi. Kita baca soal, diulangi, baca soal, kemudian intinya apa? Baca soal, intinya apa? Kemudian kita cocokkan apakah A ya nyambung dengan eh, kata kunci, apakah B yang nyambung dengan kata kunci ya. Mari kita coba bahas. Nomor satu, what does the chart show? Berarti ngomongin chart kan. Show, menunjukkan. Nah, itu intinya. Oh, chart ini menunjukkan apa? Ini dia chartnya. Ya, chart, chart itu kan bisa tampil. Oke. Apakah number of vehicles sold by one manufacturer? Apakah sales figures for 4 years? Mari kita lihat. Ya. Di sini disebutkan tahun 2005. Kemudian di sini ada detail-detail bulan Januari sampai Desember tahun 2005. Berarti yang cocok adalah A atau B? Jawabannya adalah A. Ya, karena di sini bicara jumlah kendaraan. Oke. Kemudian udah jelas ini bicara tentang Efron. Ya. Terakhir di sini ada 4 years untuk B ya jelas salah. Karena di sini hanya bicara tahun 2000. Nomor dua, who sent this email? Inti pertanyaannya apa? Oh, inti pertanyaannya adalah tentang siapa
Ya, send, mengirim. Siapa yang mengirim email ini? Ya, berarti apakah Andrew atau Gordon Billy? Mari kita lihat. Berarti informasinya ada di sini. Dari siapa? Berarti dari Gordon. Ya. Dari siapa? Ya, siapa yang ngirim? Gordon. Ya. Berikutnya, sedangkan Andrew adalah yang nerima itu kepada siapa? Andrew. Nomor tiga, which model sold the greatest number of apa sih pertanyaan ini? Nanya apa? Oh, ternyata nanya tentang ya model greatest yang paling banyak. Model mobil apa yang paling banyak? Apakah berarti kalau model mobil yang paling banyak lihatnya di sini ya. Nah, lihat ini. Angka-angka ini yang perlu dicermati. Apakah Avenger? Cari Avenger. Avenger. Ternyata angkanya 4787. Terus yang berikutnya Puccino. Puccino di sini 29. Mana yang paling besar? Ya, jawabannya Puccino. Oke. Nah, kenapa kita bisa memastikan itu? Karena pertanyaannya model the greatest yang paling banyak. Oke. Nomor 4. Which was the most successful period for sale? Soalnya panjang banget, Pak. Iya, tidak jadi masalah. Yang penting tahu yang ditanyakan apa. Oh, ternyata yang ditanyakan adalah the most successful period. Udah, gitu aja. Masa yang paling sukses. Ya, the most successful period. Ya, itu aja intinya. Ya, berarti lagi-lagi harus nemuin di gambar ini. Ya, apakah Juli, August, atau Januari, March? Mari kita lihat. Yang paling sukses kan berarti yang paling banyak penjualannya, ya. Untuk Puccino yang paling tinggi angkanya di sini 47, 49, 65, 47. Ya udah pasti yang 65. 65. Berarti periode 7 Juli, or July and then August. Nah, pilihan A. Ya. Kita bisa yakin jawaban ini karena sekali lagi memahami inti pertanyaan. Inti pertanyaan adalah the most successful. Udah. Yang paling banyak jualan. Ya. Berikutnya, what happened in January? Ini pertanyaannya tentang apa? Oh, pertanyaannya tentang happen apa di Januari? Terjadi apa di bulan Januari? Oke, mari kita lihat. Ya, ngomongin bulan Januari berarti kan bicara tentang sejarah ini dia bahwa ternyata surat ini ditulis bulan Februari. Ya, berarti logikanya kalau bulan Januari sebelumnya kan. Ya, mari kita lihat apakah ada kata-kata sebelum bulan Februari. Mari kita lihat. During my visit next month, I would like to discuss some of the different approaches to improving saya that we discussed last month. Nah, ada kata last month, bulan lalu. Sekarang ini bulan Februari, kan? Jadi bulan lalu ya berarti bulan Januari. Ada apa di bulan Januari? Sales conference. Sales conference. Jadi jawabannya adalah yang there was a sales conference. Oke, kita lanjutkan. How many Excelsiors were sold in December? Ini nanya tentang apa? Oh, jawabannya Excelsior sold. Excelsior yang terjual. Terjual di bulan Desember. Apakah 465 jumlahnya atau nol? Informasi ini berarti hanya dapat di sini. Ya. Sekarang karena pertanyaannya adalah Desember, berarti fokus di sini. Ya. Oke. Excelsior di sini 465 ada tanda bintang. Berarti kita baca tanda bintangnya di sini tersebut.
model discontinued in November. Ternyata model Excelsior itu discontinued, tidak berlanjut dijual mulai bulan November. Jadi di sini ada kata September, Oktober, November. Berarti mulai November tidak dijual. Jadi kesimpulannya November tidak ada penjualan, Desember apalagi tidak ada. Kalau tidak ada penjualan berarti sama dengan nol. Baik, sekarang kita lanjut ya. Tes tip. Tes tip oke. Tentang double passage. Double passage. Apa strategi? Watch for connected information. Perhatikan informasi yang nyambung antara teks satu dengan teks yang kedua. Ya. Sekali lagi tadi di awal sudah Bapak sampaikan. Soal ini memunculkan dua teks. Bisa saja teks yang pertama berbentuk iklan, sedangkan teks yang kedua berbentuk email misalnya. Tapi dua-duanya nyambung. Nah, sekarang disuruh watch for, ya, memperhatikan ya, informasi yang nyambung. Apa saja? Lanjutkan. In each double passage, there will be at least one question that will require you to look at both text and connect them. Di sini jelas disebutkan. Kita akan menemukan ada double passage. Kemudian at least one question, minimal satu pertanyaan yang menyuruh kamu look at both, harus membaca, mau tidak mau membaca kedua teks tersebut. Oke, jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, nah ini ada. Yang pertama ada iklan, yang kedua di bawahnya ada email. Nah ini nyambung. Nah, ya, ya. Kemudian kamu memastikan pasti ada satu soal yang berkaitan tentang tes tip berikutnya. Double passage question. Pertanyaan tentang double passage. For questions on double passages, it is important to read both passages before you answer. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan double passages, maka sangat penting untuk membaca keduanya. Ya, jadi jangan membaca hanya satu. Misalnya kamu hanya baca yang apartemen for rent. Udah selesai. Enggak boleh, tapi baca dua-duanya. Ya, oke. Tapi dengan catatan ini, watch for, mengamati yang informasi yang connected. Mari kita lihat latihannya ya. Test tactic locate information in double text question. Menemukan di mana informasi berada. Apakah ada di iklan, ya di sini ada tulisan advertisement, atau apakah ada di email. Nah, di sini ada kata email. Oke, tentunya sekali lagi kita harus mencari kata kunci dari setiap soal. Mari kita lihat ya. How did Kelvin Adam find out about the apartment? How did Kelvin Adam find out about the apartment? Apakah at, email, atau both? Ya. Mari kita lihat. Apa sih inti daripada pertanyaan ini? Ya, maka kita cari kata kuncinya. Oh, ternyata kata kuncinya adalah Kelvin Adam find out. Ya, dia menemukan uh, apartemennya. How? Bagaimana? Apa lewat ad, advertisement? Apa lewat email? Mari kita lihat. Ya, di sini kan informasi tentang apartemennya. Sedangkan di sini ada kata-kata I saw your advertisement. Berarti kesimpulannya dia ya si Kevin ini ya menemukan tentang apartemen
adanya di email. Di sini ada tulisannya kan, I saw your advertisement in the local newspaper. Emailnya bilang bahwa saya lihat iklan kamu gitu. Berarti ini. How did Kevin Adam find out about the apartment? Adanya di email. Adanya di berikutnya. What feature probably attracted Kevin to this apartment? Inti pertanyaannya apa? Feature attracted Kevin. Ya, feature kita sebut saja bagian-bagian dari apartemen. Ya. Attracted Kevin yang membuat Kevin tertarik. Ya, informasi ini ada di mana? Apakah di iklannya atau ada di emailnya? Sekali lagi kita lihat. Kalau iklannya kan cuma bicara tentang eh, jenis apartemennya, berapa kamarnya, ada apa saja, harganya berapa. Sedangkan yang memuat ya ungkapan si Kevin itu tertarik bagian apa dari apartemen, nah, adanya di email ya. Mari kita lihat di sini ada kata-kata ya. eh, I am very interested in the apartment for my family. Nah, itu aja udah menyebutkan dia tertarik ya dengan apartemennya. Ya, berarti adanya di email ya, adanya. Jadi jawabannya email. Oke. Nomor tiga, how many rooms are there in the apartment? Apa nih intinya? Intinya adalah roomnya ada berapa? Ya, kalau roomnya ada berapa, berarti hanya ditemukan di sini. Enggak di email. Bukan di email. Tetapi hanya di... Ternyata roomnya ada ini. Ada two bedroom, ada kitchen, ada living, ada dining room, ada bathroom, ada balkon. Dan seterusnya. Ya. Mari kita lanjutkan. What does Kelvin request? Intinya apa ini? Kelvin request apa? Kelvin request apa? Apakah ditemukan di sini? Tidak, tapi ditemukannya di sini. Ya, nah, mari kita lihat contohnya. Di sini ada kata request. You could possibly, ini kan requestnya. Ini permintaan sopan kan. You could possibly. Oke, jadi ada di email. Berikutnya, which of the following is likely to be a problem? Ini ngomongin apa? Ya, likely, tampaknya, problem. Tampaknya jadi masalah. Masalah apa gitu kan? Ini pasti diomonginnya di email, bukan di sini. Kalau di sini kan cuma bicara jenis apartemennya, kamar-kamarnya, dan sebagainya. Tapi bahwa ada masalah itu ditemukan di email. Ya, oke. Mari kita lihat. Nanti bisa kita terjemahkan. Oke. Mudah-mudahan ini paham 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Intinya adalah kita harus mengetahui ya bahwa informasi tentang si Adam menemukan apartemen itu nyambungnya di mana? Oh, nyambungnya di email. Bahwa nomor dua, eh, fitur apa yang membuat Kevin tertarik? Ya, berarti harus ada ungkapan si Kevin tertarik. Nah, itu adanya di email ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan nomor ini ya, nomor 1 ya. Where did Kevin Adams see the end? Where did Kevin Adams see the end? Inti pertanyaannya apa nih? Oh, inti pertanyaan adalah Kevin Adams see. Kevin Adams melihat at. Di mana? Apakah di internet, newspaper, atau tadi udah diketahui bahwa untuk menemukan jawaban ini bacanya email. Nah, berarti baca email. I saw your advertisement in the local newspaper. Di sini ada local newspaper. Jadi jawabannya adalah in the newspaper. Teman-teman paham ya?
Nomor dua, what feature probably attracted Kelvin to this apartment? Intinya adalah feature yang membuat Kevin tertarik. Ya, apakah central heating, the price, atau the location? Ya, mari kita lihat di sini. Berarti informasinya di email. Mari kita lihat. Adakah? Oke. Nah, di sini ada kata-kata. Looking to move closer to the town center by so this apartment would be ideal. Berarti ini ngomongin tentang lokasi. Jadi jawabannya adalah the location. Ya, mudah-mudahan paham. Nomor tiga, how many rooms are there in the apartment? Ini nanya apa? Nanya roomnya berapa? Apakah dua, lima, atau enam? Mari kita lihat. Berarti informasi ini hanya ada di sini, bukan di emailnya. Ya, mari kita lihat. Ya, bicara room, ya, di situ disebutkan, ya, ada pilihannya apa? Pilihan apakah dua, lima, atau enam? Mari kita lihat. Ternyata ada dua bedroom, ada kitchen, ada living dining room, ada bathroom. Jadi kesimpulannya ada lima, ya. Atau kita sebut saja bedroomnya ada apa? Bedroom ada, kitchen ada, living dining room ada, bathroom ada, balkoni ada. Jadi ada lima. Ya. Jadi jawabannya adalah lima. Mari kita lanjutkan. What does Kevin request? Tadi udah disepakati. Ini intinya adalah Kevin request apa? Ya, apakah A, apakah B, atau apakah C? Nah, ini jawabannya ada di email. Mari kita lihat Kevin request apa. Di sini kita lihat Kevin, tunggu, tunggu. Pilihannya adalah A, B, C. Apakah A, apakah B, atau C? Nah, harus tahu direction to department itu berarti arah menuju apartemen. Pictures, gambar apartemen. Dan terakhir, appointment in March. Berdasarkan emailnya, dia bilang begini. Oke, if you could possibly send us, sorry, ini dia. I was hoping to be able to arrange a visit next time, sometimes next week. Ya, berarti dia berharap bisa bertemu, bisa bertemu, berharap bisa bertemu minggu depan. Berarti minggu depan di sini ada tulisan appointment in March, ketemu minggu depan. Berarti sama dengan bertemu di bulan Maret. Karena di sini disebutkan, ya, oh, bahwa ini kan oke, pokoknya next week ya berarti nyebut-nyebut kapan ketemunya, ya. Ya, kapan ketemunya ya berarti bicara tentang eh, nama bulan, ya. Februari, next weeknya adalah March. Lanjut. Oke, lanjutnya. Which of the following is likely to be a problem? Tadi udah disepakati. Intinya adalah likely. Yang akan jadi masalah itu apa? Apakah availability date? Apakah the policy on pets? Atau the apartment size? Ya. Nah, kita tentunya harus tahu apa sih artinya availability date. Availability date itu artinya ke tanggal yang bisa. Jadi kan dia mau ketemu tuh tanggal yang bisa kapan. Sedangkan yang B, policy, kebijakan.
pets, hewan. Boleh nggak sih bawa hewan? Dan sebagainya. Di apartment size, ukuran apartemen. Apakah menjadi masalah? Mari kita lihat di sini dalam teksnya disebutkan ya, eh, bahwa ternyata ya, probably not enough, probably not enough berarti nggak cukup, berarti apartemen size itu yang jadi sorry sorry, mari kita lihat bahwa oke, satu jatuh. Jadi kita lihat di paragraf satu di sini disebutkan Monday would be the best day for us. If this is convenient for you. Si Kevin ini pengen ketemu hari Senin. Tapi belum tentu cocok sama si Mister Patel. Jadi intinya ternyata yang mungkin bisa jadi masalah adalah di availability day. Ya. Baik ya, dengan demikian kita udah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana menjawab soal-soal apabila ada soal teks berganda seperti ini. Oke. Nah, Bapak pikir untuk soal berikut ya teknik praktis 3, kemudian sama mini tes itu bisa kalian kerjakan sebagai sebuah PR. Ya, dengan demikian kita bisa akhiri materi apa pembahasan materi ini, dan seperti biasa kalian harus mengerjakan tugas yang Bapak berikan nanti lewat WA atau at link, dan jawaban harus dikumpulkan sesuai deadline. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, kalian siap menghadapi UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.